Aksi pencurian di sekolah yang terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kembali terulang. Ya, pemirsa, aksi pencurian pun terekam CCTV dan diduga merupakan kawanan pencuri yang sama yang melakukan pencurian di sejumlah wilayah di Jombang. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi dua orang pria saat sedang melakukan aksi pencurian di SD Negeri Pangulungan 2, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah berhasil masuk dengan cara merusak jendela dengan tenang, kedua pelaku tampak berusaha mencari barang berharga yang ada di dalam ruang guru. Keduanya mengacak-acak dan memeriksa barang yang ada di meja maupun lemari. Pelaku pun berhasil membawa kabur satu buah proyektor. Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonosalam. Yang hilang barang yang dimiliki sekolah kami hanya proyektor itu. Berapa unit itu? Hanya satu. Hanya satu saja? Iya, satu saja. Alhamdulillah hanya satu saja. Kalau melihat pelakunya sendiri, Ibu pernah melihat atau gimana Bu sebelumnya? Saya tidak pernah melihat sebelumnya orang itu. Kedua pelaku diduga adalah orang yang sama dengan dua pelaku pencurian yang juga terekam CCTV di SD Negeri Wonosalam beberapa hari lalu. Adapun di Kecamatan Wonosalam, kini sudah ada dua sekolah yang disasar pelaku pencurian secara berturut-turut. Para guru berharap polisi dapat segera menangkap pelakunya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah lainnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, tersinggung dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan menikam temannya dengan senjata tajam. Iya, pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan. Dadang hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Pria 25 tahun ini terlibat penikaman terhadap Doni Agusman 22 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa berawal saat keduanya dalam pengaruh minuman keras berselisih paham. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan yang berujung penikaman. Korban tewas kehabisan darah usai dada dan lehernya terkena serangan senjata tajam. Terjadi selisih paham dengan seseorang dengan inisial DA. Kemudian selisih paham ini akhirnya yang bersangkutan atau tersangka DG ini melakukan penikaman terhadap korban DA. Yang bersangkutan menyerahkan diri, kemudian sudah kita amankan, dan saat ini yang bersangkutan atau tersangka DG sudah kita amankan. Polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan sementara pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Aksi bejat seorang ayah di Lampung Selatan. Ada seorang ayah yang tega memperkosa anak tirinya yang masih SMA. Sementara itu, pemirsa, seorang ayah di Bengkulu Utara menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga hamil. Pelaku pun diringkus petugas setelah melarikan diri ke Sumatera Selatan. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Ya, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com, pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Anita Mai pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Anggota TKP 308 Presisi Polsek Perengahan Lampung Selatan menangkap M, 50 tahun pelaku pemerkosaan terhadap W, 18 tahun yang tidak lain merupakan anak tirinya. Aksi bejatnya diketahui telah dilakukan sejak tahun 2021 saat korban masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Akibat perbuatannya, kini korban tengah mengandung selama 2 bulan. Korban hanya bisa pasrah dan melayani nafsu bejat pelaku karena mendapatkan ancaman. Perbuatan bejat pelaku terbongkar saat istrinya curiga kepada anak gadisnya dalam beberapa bulan terakhir tidak pernah datang bulan. Korban pun menceritakan kejadian kepada sang ibu yang langsung melaporkan ke Polsek Perengahan. Setelah diinterogasi mengakui pelaku melakukan persetubuhan anak di bawah umur itu sejak tahun 2001, masih 2021 masih sekolah SMA. Berapa kali nih informasi pengakuannya? Kalau pengakuannya seminggu itu bisa 2 kali, sekali tiap malam
Kamis pas pada waktu ibunya jaga orang tuanya yang sedang sakit. Jadi istrinya tidak tahu ya kalau dia persetubuhan ya? Intinya tidak tahu kemarin terlambat halangan datang bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Penengahan dan akan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Usai sebulan buruan, polisi menangkap seorang pria warga Bengkulu Utara lantaran telah meruda paksa anak kandungnya yang masih di bawah umur. Pelaku ditangkap petugas saat bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Sumatera Selatan. Pelaku kabur 1 hari usai korban melahirkan. Pelaku mengaku telah meruda paksa korban sebanyak 10 kali. Untuk melancarkan aksinya, korban diancam akan ditinggal keluar daerah jika tidak menuruti kemauan pelaku. Oktober, korban dicabuli ataupun disetubui. Korban selama ini tinggal bersama pelaku, ibu tiri korban dan kakak kandung korban. Namun saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi, tidak ada orang di dalam rumah karena kakak kandung korban sedang bekerja. Hilaf gimana, Pak? Hilaf sampai 10 kali juga. Iya, sampai hamil lagi gimana tuh, Pak? Pernah nggak ngomong jangan sampai dilaporkan? Kalau enggak bisa Enggak pernah. Apa, Pak? Bapak menginginkan apa sama anaknya sampai mau? Ya enggak menginginkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap tersangka S, pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya. S ditangkap polisi setelah dilaporkan istrinya yang memergoki suaminya mencabuli buah hati mereka. Korban yang masih di bawah umur pun hamil. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumah saat istrinya bekerja selama 2 tahun belakangan. Korban diancam akan dibunuh jika menceritakan perbuatan biadab itu kepada orang lain. Awal mulanya pada sekitar tahun 2020 ini korban diperintahkan atau diminta tolong oleh ayah kandungnya untuk mengerokin di dalam kamar, di mana pelapor yang merupakan istri dari pelaku merasa geram dan sudah tidak tahan lagi karena mengetahui bahwa anaknya sudah dalam kondisi hamil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.